Baik, Bapak Ibu hadirin, baik yang hadir secara luring maupun daring melalui platform conference, sudah hadir di stage ini kedua panelis kita dalam panel diskusi pertama. Mungkin sebelum saya memulai diskusi kita ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kedua panelis kita yang sangat luar biasa inspiratif tentunya yang akan berbagi kepada kita semua terkait topik kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Nodi Valdrino, Public Policy Manager dari Meta. Beliau telah berkarir di Meta semenjak tahun 2018 ya Pak ya? 2018, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Aplikasi Teknologi Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia. Dan juga Pak Rino telah berkecimpung di dunia public policy dan government relation dan juga digital strategis semenjak tahun 2014 ya Pak ya. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya panelis kita yang kedua adalah Bapak Antovani Reza Pahlevi atau akrab disapa Pak Reza. Ini adalah Chief Evangelist dari Sinta VR yang merupakan startup virtual reality pertama di Indonesia, sebuah perusahaan metaverse global. Pak Reza telah berkecimpung di industri teknologi, digital dan startup selama 10 tahun. Pak Reza juga pernah ya Pak ya bekerja di Alibaba ya Pak ya, Alibaba Group. Dan pada tahun 2019 di usia 28 tahun, Pak Reza ini menjadi Country Director termuda di Silver Sea Media Group, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. Dan kemudian bergabung dengan Shinta VR sebagai CIO pada tahun 2021 dan kemudian menjadi Chief Evangelist untuk melayani kemitraan internasional dan juga global. Luar biasa sekali, ini sangat ekspertis di bidangnya masing-masing Bapak Ibu sekalian untuk membicarakan hari ini bagaimana how to face, menghadapi tren-tren baru di metaverse. Kalau tadi kita sudah mendengarkan paparan dari banyak sekali keynote speaker yang luar biasa juga inspiratif. Tadi Pak Fajrin juga di awal sempat membicarakan bahwa metaverse ini inevitable. Tidak bisa dihindari, jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus adapt ya Pak ya. Apalagi mungkin kalau dari kacamata enterprise itu sendiri, kita harus bisa adapt dengan teknologi ini untuk bisa keep up, stay kompetitif gitu ya Pak ya di dunia industri. Baik, topik talkshow kita hari ini adalah how to face the future trend of metaverse. Bapak Ibu sekalian, there might a lot of challenges pastinya dan juga trends that need to be embraced to stay competitive, especially for enterprises. Dan ini menarik bahwa berdasarkan riset dari McKinsey bahwa di tahun 2030 nanti metaverse ini akan menambah 5 triliun US dollar ke value global economy. Jadi besar sekali ya Pak ya. Dan katanya di 2023 ini bisa jadi tahun kunci untuk para pemangku kepentingan, para pemegang pemangku kunci gitu ya untuk industri yang akan mengambil arah di industri atau bisnisnya. Baik, karena waktu yang tersedia juga adalah 40 menit, jadi singkat sekali Pak Rino dan juga Pak Reza. Saya yakin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di sini juga tidak sabar untuk mendengar pandangan dari Pak Rino dan Pak Reza terkait cara-cara atau bagaimana untuk menghadapi tren-tren baru dalam metaverse. Ya, saya mungkin ke pertanyaan mendasar terlebih dahulu. Apa saja sih kira-kira tren-tren kunci di metaverse apalagi di tahun baru ini 2023? Mungkin Pak Rino silakan Pak boleh menjawab duluan. Baik. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rino, manajer kebijakan publik untuk Meta di Indonesia dan beberapa negara lain di Asia Pasifik. Terima kasih Mbak Sasti, tadi pertanyaannya langsung ya, tren metaverse seperti apa. Nah ini yang perlu saya sampaikan dan berkali-kali bos saya di Amerika, Mark Zuckerberg juga sampaikan bahwa metaverse ini memiliki jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Nah 5-10 tahun ke depan ini waktu dia sampaikan banyak media-media yang meng-quote itu investasi yang terlalu lama katanya. Padahal kalau kita pikirkan kembali, dari semenjak Mark Zuckerberg bilang tentang metaverse, itu sudah hilang hampir 1,5 tahun. Nah jadi 1,5 tahun pertama di adjustment kita ke metaverse ini, pertanyaannya adalah sebagai negara dan sebagai perusahaan kita sudah ngapain aja. Trennya akan kemana? Di 5 tahun ke depan investasi dari Meta dan perusahaan-perusahaan global akan banyak dulu fokus ke augmented reality. Ya, jadi kalau metaverse kita ada augmented reality, ada virtual reality yang digabung menjadi apa yang kita sebut dengan XR, extended reality. Teman-teman dari
Shinta VR fokus di bidang developing virtual reality-nya. Nah, virtual reality ini kayaknya kalau saya prediksi akan jadi the big thing-nya nanti di metaverse. Tapi tentunya memerlukan waktu dalam sisi infrastruktur dan dalam sisi juga ketersediaan perangkat VR ya. Ini sekalian promosi, di depan ada Oculus Quest Pro. Kalau rekan-rekan yang bertanya-tanya, headset VR terbaru dari Meta itu ada di booth di depan. Nah, jadi trennya akan ke sana dulu, akan ada banyak perubahan memasuki augmented reality era. Tujuannya adalah yang pertama, bagaimana augmented reality itu bisa masuk ke wearable, ke sesuatu yang bisa kita pakai dengan nyaman. Oculus ini barangnya bagus Bapak Ibu, tapi nggak mungkin kita pakai seharian. Nggak mungkin, saya pakai 20-30 menit aja tuh udah kadang-kadang capek gitu. Nah, Mark atau Zak gini pengen AR dan VR ini menjadi bagian dari keseharian kita. Makanya kita juga memiliki produk yang namanya Ray-Ban Stories, kerjasama dengan produsen kacamata Ray-Ban. Nah, itu tren di 5 tahun sampai mungkin kira-kira 6-7 tahun ke depan akan banyak sekali perubahan dari sisi advertising, dari sisi konten masuk ke augmented reality, dan kalau sudah ada ketersediaannya sudah bisa masuk ke virtual reality juga. Oke, jadi memang augmented reality yang akan mendominasi tren 5-10 tahun ke depan begitu ya Pak Rino ya. Dan tadi ada emerging devices ya Pak ya, yang mungkin kalau sekarang belum nyaman gitu ya, tapi akan seiring waktu pasti akan nyaman lagi perkembangan. Oke, kalau Pak Reza, apa nih Pak tren-tren kunci di metaverse? Ya, terima kasih Mbak Sasti. Sebelumnya sama dengan Pak Rino tadi menyampaikan, mungkin membuka dulu dengan perkenalan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antovani Reza. Saya berbicara represent Shinta VR sebagai Chief Evangelist. Mostly mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan coba untuk memahami sebuah konteksnya dulu ya soal metaverse ini. Sebenarnya kalau tadi dari perspektif Meta sebagai sebuah perusahaan raksasa gitu ya, yang memang sudah memiliki jangkauan pasar yang besar, mungkin itu mudah gitu untuk melakukan pembuatan narasi yang sifatnya grande gitu. Kemudian mencoba untuk mendefinisikan metaverse dengan ya movement berubah nama gitu ya. Facebook menjadi Meta, kemudian semua orang membicarakan metaverse. Tapi kalau kami dari Shinta VR, Shinta VR ini sendiri berdiri sudah hampir 7 tahun. Artinya kita sudah melewati fase survival yang cukup panjang ya. Kita sudah diuji sedemikian rupa saat orang tidak peduli VR itu apa, AR itu apa, dan segala macamnya gitu. Kemudian datanglah era metaverse gitu. Sehingga kalau kita ditanya soal tren metaverse, sebenarnya kita sudah mulai bisa menarik titik dari hari ini ke belakang, ke 6 tahun yang lalu saat kami memulai bisnis VR gitu. Bahwa sebenarnya yang harus kita pahami adalah adanya users behavior gitu. Ada perubahan perilaku pengguna yang kemudian itu bisa kita leverage dengan teknologi-teknologi pendukung metaverse. Bagi kami sebenarnya metaverse more than just VR and AR gitu. Bagi kami metaverse adalah sebuah disiplin ilmu, berbagai disiplin ilmu yang sangat kompleks yang kemudian kita harus memahami satu persatu tadi ya. Di situ ada Web3, ada blockchain, ada AI dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita berbicara soal tren, artinya kita harus memahami ini sebagai sebuah ekosistem gitu, yang terus-menerus berkembang. Tadi aja Pak Hari gitu ya dari Wantikdas bilang ini hanya hipotesa gitu. Metaverse ini baru di level hipotesa. Artinya kalau kita mau sok mendefinisikan tren akan jauh akan sangat sombong gitu intinya gitu ya. Artinya sekarang kalau kami di Shinta VR, artinya kita terus-menerus membangun. Kita terus-menerus mendorong sebuah project yang praktikal, artinya bisa dipakai. Selama ini kan dugaan-dugaan atau dalih-dalih dugaan soal metaverse adalah ini hanya gimmick. Ini adalah sesuatu yang bullshit lah, ada orang yang bilang itu bullshit, ada orang yang bilang itu nggak make sense untuk dilakukan misalkan. Tapi yang kita lakukan justru kita tumbuh secara organik. Shinta VR itu bukan lagi startup, kita udah jadi perusahaan teknologi yang tumbuh dari bisnis teknologi imersif gitu. Salah satu komponen utama penyusun metaverse gitu. Artinya sebagai sebuah bisnis ini sudah proven. Nah, kita tinggal bagaimana leverage ini dengan teknologi-teknologi tambahan yang lainnya. Kita lagi dorong misalkan sekarang
kemarin kita sempat heboh soal chat GPT gitu misalkan. Nah, kita ngomong bagaimana chat GPT itu bisa di-embed AI-nya ke dalam avatar untuk jadi NPC misalkan. Nah itu hal-hal yang sifatnya eksploratif itu yang selalu dilakukan oleh Sinta VR. Kita berada di edge gitu, di ujung gitu untuk kita mengeksplorasi. Kita memang basically Sinta VR itu builders, kita geeks gitu ya, kita ngoprek, ngulik gitu dan akhirnya ketika ini semua sudah terjadi seperti saat ini ya sebenarnya kita udah melihat ini mungkin 5, 6 atau bahkan 10 tahun yang lalu kita udah ngelihat itu gitu. That's why kita doing this business. Kira-kira gitulah tanggapan terhadap tren. Baik, terima kasih Pak Reza. Wah ini sebenarnya ya tadi ya seperti yang Pak Reza bilang sebenarnya ini perubahan user behavior. Di mana Metaverse mungkin salah satu yang bisa meleverage hal tersebut gitu. Nah berkaitan dengan user behavior itu Pak Reza dan Pak Rino nih. Sebenarnya apa sih yang ditransform oleh Metaverse into our daily life as a user? Mungkin silakan mau Pak Rino dulu atau Pak Reza dulu. Oke, saya dulu gantian nih ya. Oke, silakan Pak. Menyambung tadi statement tadi mengenai ini adalah soal perubahan perilaku pengguna gitu. Kita mungkin bisa tarik ke belakang. Misalkan kita ngomong let's say internet deh, pengguna internet. Kalau kita mendefinisikan web 1.0, web 2.0 sampai web 3.0, terjadi perubahan perilaku kan di situ. Artinya ketika web 1.0 itu satu arah, kita menerima informasi statik dari internet. Saat web 2.0 kita bisa berinteraksi antar user, tapi masih dalam kerangka ya 2 dimensi, ada limitasi-limitasi yang kita kenal sekarang. Kita kenal social media sekarang ya, Facebook sebagai pelopor social media. Nah di web 3 ada leverage yang lebih lagi. Tadi kita berbicara soal blockchain. Bagaimana saat ini ada pergeseran platform yang centralized seperti misalkan social media tadi ya, anything brandnya gitu, menjadi decentralized platform. Artinya ada distribution of power yang tadinya dipegang oleh misalkan pengelola platform yang sekarang misalkan untuk menggunakannya untuk kebutuhan bisnis misalkan advertising dan segala macam. Nanti di web 3.0 akan ada distribution power kepada users atau kepada creators. Sehingga sekarang kita berbicara soal bagaimana kita membangun sebuah ekosistem yang terdesentralisasi, setiap partisipan atau usernya dia bisa punya kuasa gitu atau authority lebih. Mereka bisa membuat sesuatu, makanya kita kenal dengan creators economy gitu ya. Dimana dia bisa melakukan itu secara independen dan terkoneksi satu sama lain secara transparan gitu dengan blockchain. Nah ini yang menarik kalau kita berbicara itu ya sebenarnya orang dulu bingung ya memanfaatkan internet. Sama seperti hari ini kita bingung bagaimana sih memanfaatkan metaverse gitu. Kalau dulu orang agak enggan gitu untuk pasang internet di rumahnya mungkin 10 tahun yang lalu misalkan atau 15 tahun yang lalu. Sekarang kita udah nggak bisa hidup tanpa internet gitu. Nah kita mungkin akan menggunakan pola analogi yang sama gitu dengan metaverse. Mungkin saat ini kita masih tergagap-gagap gitu, kita masih meraba. Tapi mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi mungkin kita tidak bisa hidup tanpa metaverse, bisa jadi. Kira-kira seperti itulah. Ya, baik. Jadi itu akan terjadi hal yang serupa ya, Mas Reza ya. Kalau kita sekarang ruang digitalnya web 2.0 akan memasuki web 3.0 dan itu akan terjadi juga akhirnya kita bisa beradaptasi. User will follow ya Pak ya, dengan emerging technology tersebut gitu. Pak Rino silakan Pak. Ya mungkin saya tambahin aja yang tadi disampaikan Pak Reza. Kalau di kami tahun ini tuh banyak sekali fokus ke creators. Nah saya rasa ini perubahan perilaku yang akan terbukti dengan paling cepat dikarenakan adanya teknologi-teknologi pendukung metaverse tahun-tahun sekarang ini gitu. Dimana kita selalu bilang tadi metaverse ini masih pendewasaan 5-10 tahun lagi. Tapi aplikasi-aplikasi infrastruktur pendukung metaverse itu sudah ada gitu. Dan saya yakin Sinta VR ini salah satu pemain yang akan menjadi kritikal gitu. Perubahan perilakunya adalah kemampuan kita untuk membuat dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dibawa oleh metaverse sama seperti yang atau mirip seperti yang dibawa oleh era internet di tahun 2000-an itu akan terjadi kembali. Nah, itu yang harus kita sama-sama pikirkan bagaimana memanfaatkan momentum ini untuk membuat ya. Jadi kalau dari tahun lalu tuh ditanya tentang metaverse, saya selalu sampaikan, udah deh Indonesia sebagai negara fokus aja bagaimana create gitu. Karena di metaverse beda dengan internet nih saya melihatnya. Kalau di internet ada sebagian orang jadi creators, ada sebagian orang betah menjadi users sampai hari ini.
Metaverse ini kalau kita nggak menjadi creators di eranya NFT, eranya cryptocurrency dan lain-lain ini, kita rugi besar. Tadi Mbak Sasis sampaikan studinya McKinsey ya, 5 triliun. Itu kalau di Asia Pasifik 2030, Economist Group bilang 1 triliun dolar di Asia Pasifik saja. 2030 ini 7 tahun lagi, dikurang bulan Januari ya, udah tinggal ya kira-kira 6 tahun ekstra 11 bulan gitu. Nah 6 tahun ekstra 11 bulan ini kalau tidak ada perubahan perilaku menuju ke creator behavior, kita bisa rugi besar di era metaverse ini. Dan itu yang selalu kita dorong, we have to create, and create. Jadi urgensinya sangat besar ya Pak ya untuk enterprise bisa adapt dengan ini karena consumer ataupun customer pasti pengen selalu mencari yang lebih customer experience-nya lebih interaktif gitu ya dan ini di metaverse begitu ya. Nah Pak Rino dan juga Pak Reza, kalau misalnya untuk industri-industri sendiri pelaku bisnis dan juga enterprise apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk step up the game di metaverse gitu. Mungkin silakan Pak Rino duluan mungkin. Yang harus dipersiapkan industri. Wah ini bahaya ini pertanyaannya. Saya rasa yang paling harus dipersiapkan ada 3 hal ya kalau saya boleh bagi kategorinya. Yang pertama metaverse itu tentang ekosistem. Yang kedua tentang konten. Tapi yang ketiga tentang infrastruktur. Nah ini dari 3 ini mana yang sudah akan dipersiapkan duluan. Kalau kita berbicara korporasi, saya rasa yang paling penting saat ini ekosistemnya. Dalam artian ada faktor di situ talent. Ya pembangunan talentsnya seperti apa? Apakah sudah tanggap dengan teknologi-teknologi terbaru gitu? Sudah tahu belum cara memanfaatkannya? Bukan passive users lagi ya, tapi sudah menjadi active users dari teknologi-teknologi tersebut. NFT mungkin nggak beli tapi minimal tahulah trennya gitu. Dan tahu kenapa sebuah gambar NFT itu bisa berharga sampai puluhan ribu dolar gitu misalnya. Jadi fasenya di situ. Nah ekosistem juga berbicara pertukaran knowledge di perusahaan. Nah ini yang mungkin rekan-rekan dari 4DG sedang lakukan adalah pertukaran knowledge ini. Nah ini perlu dibangun terus. Tapi di other ekstrimnya adalah infrastrukturnya. Nah kalau infrastruktur tentunya ini kembali ke masing-masing perusahaan gitu. Apakah sudah menyiapkan infrastruktur yang sesuai bukan untuk tahun ini tapi untuk 5 sampai 7 tahun lagi gitu. Kalau sampai misalnya meeting harus di VR semua, sudah siap belum internetnya, devicesnya. Jadi itu semuanya harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Itu hanya beberapa faktor lah yang saya lihat gitu. Tapi masih banyak faktor lain. Silakan Pak Reza. Oke, sebenarnya ini relate juga dengan apa yang sudah Sinta VR lakukan dengan beberapa vertical industry ya. Artinya Sinta VR sendiri kita selalu mendorong sebuah teknologi yang tadi practical dan impactful. Artinya sebuah teknologi yang tidak hanya jadi sebuah kosmetik saja gitu, tetapi sebuah teknologi yang memang ada nilai gunanya gitu, ada manfaatnya dan memang memberikan impact terhadap bisnis proses sebuah institusi baik itu efisiensi maupun itu pertumbuhan bisnis. Nah, beberapa case yang sudah kita temukan gitu ya, misalkan contoh ada beberapa inisiatif yang sedang kita gawangi dengan training institution dengan beberapa kementerian juga kebetulan kami. Jadi ada Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada Kementerian Perhubungan dan Transportasi utamanya gitu. Kita sedang mengelola sebuah POC ya, proof of concept dengan beberapa kementerian. Dengan beberapa BUMN, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kita juga sedang melakukan itu juga. Kalau mungkin bisa mendefinisikan tahapan-tahapan yang biasa kita lakukan, ini secret recipe tapi saya share gitu ya. Jadi ada 3 tahapan juga yang kita biasanya lakukan gitu kepada pelaku industri gitu, baik itu dari sektor swasta maupun pemerintah maupun BUMN. Pertama kita dorong, tahap pertama itu adalah research, planning, and identification. Jadi kita menggunakan kita selalu mendahulukan riset gitu. Untuk kemudian kita tahu setiap institusi ini goals-nya itu mau apa gitu. Sehingga kita bisa membuat sebuah kebijakan atau misalkan change management policy
dan juga studi-studi literatur terkait, sehingga ketika kita merumuskan sebuah blueprint atau grand design adopsi metaverse untuk institusi tersebut itu sudah tepat. Kedua, kita masuk ke fase learning. Jadi kebanyakan yang saat ini kita jumpai ya di dunia, di global level, metaverse atau misalkan spatial computing kita bilangnya ya, virtual reality atau augmented reality banyak digunakan biasanya untuk internal dulu sebelum ke eksternal. Karena internal lebih mudah dikontrol, lebih mudah untuk kita sosialisasikan karena memang ada peraturan perusahaan yang baku dan segala macam. Jadi biasanya kita kelola secara internal dan dengan skala yang disesuaikan dengan misalkan budget perusahaan atau kebijakan perusahaan. Jadi kita tahu, oh misalkan contohnya banking gitu. Banking mau apa dulu nih? Oh kita mau coba training customer services-nya. Biasanya harus menggunakan simulasi manual atau offline. Kita coba virtualkan, pakai dengan AI NPC misalkan, contoh gitu ya. Kemudian baru setelah kita memperkuat internal learning-nya gitu ya, kemudian kita perlahan-lahan kita mulai buka untuk experience melibatkan stakeholder eksternalnya. Misalkan ya beberapa stakeholder eksternal yang bisa kita kontrol ya secara damage-nya atau secara resikonya kita bisa kontrol gitu. Jadi kita selalu dorong itu. Kemudian yang kita selalu dorong adalah entry level yang serendah mungkin atau entry barrier yang serendah mungkin. Jadi Sinta VR ketika mengembangkan sebuah teknologi, kita tidak VR only misalkan. Tadi sempat disampaikan oleh managing director kami ya, Mas Andes Rizky gitu, bahwa kita selalu develop menggunakan multi devices. Jadi semua teknologi yang di-develop Sinta VR bisa diakses menggunakan smartphone, PC atau laptop, dan juga VR. Karena tadi saya ngobrol sama Mas Valdrino juga tadi ya, bahwa Meta sendiri pun over demand gitu ya, supply-nya tuh susah gitu. Karena memang demand-nya sangat besar, tapi misalkan produksi Oculus-nya misalkan, itu belum bisa fulfill permintaan misalkan. Nah bagi kami yang melakukan development untuk sesuatu yang sifatnya praktikal, kita nggak bisa nunggu Oculus-nya ada semua gitu. Makanya kita buka ini sedemokratis mungkin dengan kita bisa akses menggunakan smartphone, bahkan smartphone dengan entry level smartphone gitu, bukan yang flagship atau apapun gitu. Tadi laptop atau PC pun kita buat yang majority consumers punya misalkan. Nah itu yang cara-cara yang kita lakukan untuk industri maupun masyarakat pada umumnya udah mulai bisa mengadopsi ini secara bertahap. Kira-kira seperti itu. Untuk meningkatkan penetrasi metaverse itu ya. Betul. Jadi sangat bisa diakses oleh siapapun Yes, gitu. accessible. Oke, ini sudah ada waktunya untuk kita Q&A, Pak Rino dan juga Pak Reza. Kami akan membuka sesi pertanyaan untuk para Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir di ruangan ini maupun yang secara online. Silahkan untuk boleh tunjuk tangan saja Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan serahkan mikrofonnya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Boleh? Mbaknya mau bertanya? Oke, mungkin sebelah kanan, kiri, tengah, boleh? Nah mungkin sembari mau dipikir-pikir dulu pertanyaannya, saya lagi mungkin Pak Rino dan Pak Reza, tadi menarik bahwa apa yang mesti dipersiapkan oleh industri, tadi ada ekosistem, mungkin Pak Reza juga itu juga berkaitan dengan ekosistem yang harus dipersiapkan oleh industri atau enterprise. Nah mungkin bisa cerita juga nih dari Pak Rino dan juga Pak Reza, apa saja yang sudah dilakukan oleh Meta ataupun Sinta VR terkait misalnya komitmen riset atau apapun itu yang untuk metaverse ini, perkembangan metaverse. Mungkin Pak Rino silakan. Kalau dari Meta ini udah banyak ya yang dilakukan ya. Yang pertama saya rasa yang tadi Mas Reza singgung, ganti nama, itu penting. Itu menunjukkan komitmen dari perusahaan yang hampir 1 dekade lebih berkecimpung di dunia media sosial, ganti langsung yang supaya kita tunjukkan market leader ya, sebagai market leader dan juga komitmen ke sana. Nah setiap tahunnya di 2022 itu kita invest $10 billion, ya, approximately sekitar $10 billion untuk pengembangan teknologi AR, teknologi VR dan juga artificial intelligence ya. Jadi ini tadi ada singgungan juga dengan apa yang recently kejadian dengan ChatGPT tiba-tiba hype. Nah itu adalah salah satu use case yang bagus dari artificial intelligence.
Setiap tahunnya ditingkatkan lagi investasinya. Bahkan saya tahun lalu waktu menjelang libur tahun baru saya sempat baca artikel yang bilang investasi dari Meta dan beberapa perusahaan global terhadap metaverse itu kata-katanya adalah terrifying, menyeramkan gitu. Karena dolar yang dimasukkan di situ tuh memang tidak kecil. Dan di 2023 kalau dari kami itu dinaikkan lagi, ini angkanya mungkin agak beda tapi sekitar 12 sampai 13 billion dollars untuk masuk ke pengembangan teknologi metaverse lagi. Nah dari riset, nah tadi Mas Reza juga sempat singgung riset, kita juga funding, ya. Jadi funding ada macam-macam program di Asia kita kerjasama dengan beberapa university ya, di Singapura, di Hong Kong, di Korea itu kita riset bagaimana penggunaan metaverse secara praktikal dan juga bagaimana dampaknya di masa depan dan juga yang paling penting how to safeguard metaverse. Ya. Ini yang kalau kita boleh kilas balik sedikit, kejadian dari Web 2.0 di internet itu adalah waktu itu nggak ada yang mikirin gimana cara menjaga keamanannya. Akhirnya kita dealing sama masalah-masalah macam kebocoran data pribadi, hate speech dan lain-lain. Nah, itu perlu juga dipersiapkan bagaimana caranya kita safeguarding metaverse environment. Jadi mungkin 3 itu yang kita lakukan selain juga ya terus meningkatkan awareness masyarakat terhadap hal-hal yang sudah bisa diakses saat ini khususnya melalui headset kami yaitu Oculus VR gitu. Baik, terima kasih Pak Rino. Tadi Pak Reza juga sempat singgung sedikit mungkin di awal-awal Shinta VR berdiri memang kebanyakan industri lebih kepada kosmetik gitu ya. Misalnya bikin acara terus butuh VR-nya gitu. Nah tadi Mas Reza bilang sekarang udah lebih benar-benar implikatif gitu untuk bisnis proses. Seperti apa sih Mas Reza? Ya, jadi tadi ya, Shinta VR ini kita mencoba untuk membawa teknologi imersif ke dalam sebuah utility atau penggunaan yang lebih praktikal gitu. Kalau kita berkaca pada pengalaman kita di awal-awal, misalkan contoh ketika dulu saya ketemu Andes ini adalah chairman-nya Infra, Indonesia VR Association. Jadi kita dulu justru pionir untuk mengumpulkan semua praktisi AR VR di Indonesia untuk kemudian kita saling empowering waktu itu gitu ya. Karena dulu kue ekonominya kecil sekali, tidak seperti sekarang begitu dipanas-panasin sama Meta gitu kan. Dulu sangat kecil sekali kue ekonomi untuk bisnis AR dan VR gitu. Tapi kita percaya bahwa teknologi ini akan menjadi teknologi yang sangat besar di masa depan. Karena kita waktu itu kita melihat, oh ya Facebook beli Oculus, mengakuisisi Oculus. Jadi kita melihat kayaknya there will be something big in the future waktu itu gitu ya. Nah, berjalannya waktu akhirnya kita banyak karena kita tadinya purely anak atau sekumpulan anak-anak yang suka ngulik ngoprek teknologi gitu. Kemudian kita bertemu dengan beberapa stakeholder yang sifatnya justru malah grassroots. Jadi kita 2019 itu kita meluncurkan tadi ya Milea Lab. Kita justru empowering guru-guru di seluruh Indonesia misalkan contohnya. Itu kita dorong secara masif di 2019 dan kita bekerja sama dengan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia dan juga IGI, Ikatan Guru Indonesia dan juga kementerian terkait untuk kemudian kita waktu itu programnya 100 sekolah pionir VR waktu itu. Kita mengequip 100 sekolah untuk menjadi sekolah percontohan menggunakan metode virtual reality dan 3D teknologi di sekolah-sekolah bahkan yang di remote area. Karena kita ngelihat gini, waktu kita ngelihat VR ini akan jadi sesuatu yang powerful. Bayangin kalau kita ngomongin distribution of education facilities. Kita selalu ngelihat kalau di Indonesia kan yang dapat material bagus atau fasilitas bagus ya yang di kota besar. Bayangkan yang di daerah-daerah remote area misalkan. Nah, dengan VR kita bisa memvirtualkan itu gitu. Beberapa sekolah-sekolah vokasi seperti SMK merasa sangat berterima kasih gitu dengan teknologi ini. Waktu biasanya kita selalu adain community gathering misalkan. Kita cukup terharu gitu. Misalkan melihat beberapa guru-guru penggerak gitu ya di daerah-daerah terpencil justru merasa ini yang mereka butuhkan. Karena misalkan untuk mendatangkan sebuah mesin motor misalkan untuk SMK di daerah Sulawesi gitu misalkan. Itu susah.
atau Papua, susah gitu. Nah, dengan teknologi ini kita mulai dorong penggunaannya ke situ. Dan saya yakin dengan kita mulai datang dari grassroots, kita garap gitu ya, dari guru-guru, sekarang udah mulai beberapa mahasiswa untuk universitas keguruan, mereka sudah riset untuk tesisnya atau untuk penelitian mahasiswanya menggunakan teknologi-teknologi kami. Kami berikan secara gratis untuk pendidikan. Jadi bagaimana kita percaya bahwa teknologi ini tadi ya, visi kita mau jadi perusahaan teknologi yang impactful. Artinya kita oke bisnis gitu, tapi di satu sisi yang mau kita kedepankan itu bagaimana kita mengempower orang-orang, memberikan impact yang benar-benar nyata gitu ya. Dan sekarang beberapa guru ambassador kami udah jadi local heroes. Mereka diundang di TVRI sekitar gitu untuk kemudian cerita, mereka mengajar menggunakan virtual reality, menggunakan 3D teknologi, mereka bisa buat sendiri gitu. Dan itu sangat it's beyond money gitu. It's beyond something yang kita economical things lah gitu. Itu yang membuat kami terpacu terus-menerus kemudian untuk terus memperbesar komitmen kita gitu. Tentunya dengan skala kami itu di Sinta VR untuk kemudian terus mendorong impact. Kita kemarin diundang di South by Southwest di Austin, Texas. Beberapa negara mau mengadopsi itu. Misalkan contohnya kemarin South America, beberapa negara South America, beberapa negara di Afrika, terutama Afrika Selatan, dan juga beberapa negara-negara yang iklim pendidikannya sama. Mereka mau localize kita punya teknologi. Itu membuat makin kita bangga gitu ya. Kemudian kemarin kita di Jerman diundang oleh UNESCO UNEVOC. Jadi salah satu divisinya UNESCO yang mengurusi vokasi. Kita disuruh present ke semua sekolah-sekolah stakeholder di Jerman, belajar dari kita gitu, untuk mengimplementasikan VR, 3D, dan teknologi penyusun metaverse ini kepada level yang paling dasar sekalipun, yang paling akar rumput sekalipun, dan itu kita, we make it happen gitu, and we are proud of it. Direplicate ya, bangga sekali ya untuk Shinta VR. Jadi that's more than just cosmetic gitu ya untuk special computing VR ini. Tapi memang punya implikasi yang sangat besar untuk the process itu sendiri. Baik itu pendidikan ataupun bisnis gitu ya Mas Reza ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan Pak Rino dan juga Pak Reza dari rekan kita yang hadir secara online. Dari Pak Suranta Brahmana. Sesuai dalam penjelasan dalam 5 tahun ke depan sebagai proses bisnis menerapkan metaverse, menurut para panelis apa prioritas utama yang harus dilakukan industri? Tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya, ada talent, ada ekosistem. Nah, kira-kira yang mana yang paling prioritas nih Pak Rino, Pak Reza? Mungkin Pak Rino terlebih dahulu, silakan Pak. Ya. Terima kasih nih Pak Suranta Brahmanan. Tadi kita sempat bicarakan kalau dari kami melihat ada 3 kategori, tapi mungkin itu sudah saya sampaikan ya, talents itu di mana-mana paling penting. Bukan hanya, bahkan kita berpikir bukan hanya di era metaverse gitu. Saat ini pun talents itu selalu yang make or break sebuah perusahaan itu adalah people gitu, talents ya. Ya, dan mungkin yang tadi Mas Reza sampaikan gitu dari case study atau studi kasusnya Shinta VR dengan education, itu juga penting untuk industri berani melakukan adapt ya atau adaptasi terhadap teknologi-teknologi baru ini, khususnya metaverse, dimulai dengan studi kasus yang kecil-kecil tapi praktikal dulu gitu. Memang kadang-kadang kalau kita melihat perusahaan multinasional gitu, anggaplah kebetulan ini karena saya dari Meta, ya kita ngomongin Meta gitu ya, investasi 10 miliar dolar dan lain-lain. Pertama memang karena perusahaan kami memiliki resources, dan kedua memang itu sudah menjadi fokus perusahaan dari, ini bukan 1 tahun yang lalu tiba-tiba Zuckerberg bilang bangun pagi terus kayak ganti nama perusahaan gitu. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia sudah punya perhitungan gitu dari beberapa tahun yang lalu bahwa VR itu akan menjadi penting, makanya akuisisi Oculus. Artificial intelligence itu akan menjadi sangat-sangat penting. Makanya beliau invest di superkomputer namanya. Jadi kita punya AI superkomputer yang sekarang kalau sampai Juli tahun lalu masih menjadi komputer tercepat di dunia. Nah, nggak tahu kalau sekarang udah ada yang menyaingi belum tuh dalam 6-7 bulan. Nah, tapi ini studi kasus yang makro gitu. Industri harus mulai dari studi kasus yang mikro dulu gitu, dalam hal misalnya penggunaan teknologi baru dalam proses kolaborasi. Itu pun kita masih kadang-kadang bingung gitu ya. Dan ini masih terbukti dari
dari kembalinya meeting-meeting offline tanpa ada opsi online gitu. Ini nggak apa-apa, bagus karena kita juga bersyukur kita bisa temu muka, tapi kita harus lebih gali lagi potensi dari teknologi kolaborasi online ini. Ya, bukan hanya untuk memastikan meeting itu berjalan, tapi apalagi sih yang bisa kita lakukan dari aplikasi-aplikasi yang tersedia di online ini gitu. Apakah itu hanya sebuah call platform, online call platform yang simple, atau sampai ke level studi kasus yang tadi Mas Reza sampaikan, bisa ada pembelajaran melalui VR gitu. Jadi selain talent dan lain-lain, keberanian untuk mencoba dari studi kasus yang level mikro itu juga penting. Dan saya rasa lebih scalable daripada langsung mau berubah. Bulan depan pokoknya company kita 100% harus pakai teknologi metaverse. Itu approach yang agak sulit kalau dibandingkan dengan kita learning dan membangun dari micro cases. Gitu. Kalau dari Pak Reza silakan. Ya, saya mau highlight tadi statementnya Mas Rino ya, bahwa kayaknya yang paling dibutuhkan pertama adalah keberanian untuk memutuskan mengeksplorasi teknologi ini gitu. Karena banyak dari kita tuh melihat ini hanya follow the masses gitu, mengikuti orang-orang tuh maunya kemana gitu. Padahal kalau kita mau berpikir inovatif gitu atau mau menjadi orang yang visioner, kita harus tahu gitu dan kita harus berani mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, terkait dengan tadi bagaimana sih industri mempersiapkan ini? Mungkin tadi saran dari Mas Rino juga sudah cukup spot on gitu ya. Artinya kami pun melakukan hal yang sama. Kami melakukan diskusi dengan beberapa pelaku industri gitu ya. Vertikal industrinya banyak banget, dari oil and gas, telco company, banking, F&B, FMCG, banyak sekali yang datang untuk kemudian berdiskusi. Kalau tadi 3 tahapan tadi yang saya sempat sampaikan, harusnya setiap pelaku industri punya komitmen untuk melakukan research, planning, and identification. Minimal itu dengan skalanya masing-masing ya tentunya gitu ya. Nah ketika sudah melakukan itu artinya sudah ada niat. Sudah ada niat untuk kemudian kita akan coba untuk explore ini gitu. Nah kemudian tinggal niat itu dilakukan, dieksekusi gitu ya. Dan lakukan iterasi secara bertahap. Artinya jangan lihat sebuah proyek inovasi itu sebagai sebuah proyek sekali jadi. Ini bukan seperti membangun infrastruktur fisik gitu. Yang begitu gedungnya udah jadi, ya sudah gitu. Ini adalah sebuah continuous improvement. Kalau bahasa properti itu rumah tumbuh lah gitu. Artinya kita harus punya keberanian, niat, kemauan gitu ya. Setiap pemangku kebijakan dan juga decision maker di tiap institusi atau pelaku industri, mereka harus punya keberanian untuk memutuskan itu, explore dengan skalanya. Kami di Sintaviar open untuk diskusi. Kita hampir setiap minggu selalu ada tamu datang ke kantor ngobrol gitu. Kalau industri ini bagusnya apa ya? Dan kami melakukan itu gitu. Karena salah satu goal dari Sintaviar adalah kita mau meningkatkan literasi mengenai teknologi imersif. Nantinya ke literasi di metaverse. Kita bekerja sama tidak hanya dengan perusahaan maksudnya yang bersifat profit, tapi juga organisasi-organisasi masyarakat juga atau organisasi-organisasi seperti tadi ya, IGI, PGRI gitu. Artinya ini yang kita harus dorong bersama-sama. Tadi saya ngobrol juga dengan Mas Rino, dengan Meta gitu. Kita juga, Sintaviar tuh appointed sebagai Meta official partner juga. Kami suka bantu Meta untuk fulfill beberapa requirement dari Asia Pacific. Jadi kita di era sekarang ya kolaboratif tadi ya. Kita berkolaborasi, kuenya sangat besar sekali. Kalau tadi ngomongin 5 triliun US dollar gitu atau 1 triliun di Asia Pacific, ini sangat besar sekali. Ayo kita ngobrol, kita eksplorasi, tentunya kita adjust gitu ya dengan scale masing-masing institusi gitu ya. Nggak hanya perusahaan swasta kok, kemarin kementerian juga datang ke kami kok ngobrol gitu. BUMN juga datang kok, walaupun tentunya beda ya kondisi bisnis proses atau birokrasinya masing-masing kementerian atau institusi kan beda-beda juga. Itu no problem gitu.
Yang penting kita terus-menerus eksplorasi aja. Gitu. Dedikasi ya Mas Reza ya, dedikasi seperti yang hari ini mungkin kita lakukan ya Mas Rino dan Mas Reza, bahwa Kementerian BUMN melalui 4DG juga berkomitmen untuk masuk ke dalam, lebih dalam lagi ke Metaverse dengan melakukan Indonesia Metaverse Show, dan kali ini juga live di Metanesia nih Mas Rino dan Mas Reza. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengunduh Metanesia, dan kalau misalnya rekan-rekan BUMN mau juga free trial boleh banget, karena kami juga menawarkan hal tersebut, jadi bisa untuk lebih lanjut lagi kontak di booth Metanesia kami di depan. Oke, nah ini masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi nih Mas Reza dan Mas Rino. Kami buka untuk para rekan-rekan yang hadir, ya mungkin Bapak yang di belakang terlebih dahulu, silakan mikrofonnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Anton. Ingin tanya aja nih dari sisi Meta maupun dari Sinta VR yang praktis. Sebenarnya kalau misalkan sebuah perusahaan gitu ya, ini mengintroduce Metaverse kepada kliennya gitu ya, kira-kira segmen yang mana sih? Karena kadang-kadang bingung, anak muda masih sibuk sama main games gitu ya, yang tua masih IG, TikTokan gitu. Terus yang mana nih gitu kira-kira? Mungkin simpelnya seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Mungkin silahkan dijawab dari Mas Reza ataupun Mas Rino. Oke, Silakan. mungkin saya membuka sesi Q&A-nya gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan kita ngomong soal identifikasi ya Pak, artinya kan identifikasi itu termasuk juga target daripada sebuah proyek tersebut, kita mau tembaknya kemana nih gitu. Nah ini memang balik lagi disesuaikan dengan tujuan daripada sebuah inisiatif itu dilakukan. Jadi misalkan contoh kemarin kita ngomong soal banking misalkan inisiatifnya, targetnya adalah new batch employee yang biasanya mereka manajemen trainee atau ODP gitu ya. Nah, ya sudah kita develop sedemikian rupa gitu ya sebuah studi kasus gitu ya untuk kemudian fulfill kebutuhan itu, misalkan untuk melakukan pelatihan dengan menggunakan metaverse misalkan, atau kita ngomong tadi virtual reality atau augmented reality dengan skala yang bisa diabsorb oleh perusahaan secara budget misalkan. Itu bisa kita lakukan. Nah, tinggal tadi ekspansinya lagi. Karena bisa jadi Pak, identifikasi itu tidak selalu tepat di saat pertama. Terkadang kita butuh agility gitu ya, atau adaptif. Ketika misalkan ternyata identifikasi kita tidak tepat gitu. Kemudian kita melakukan review secara singkat, kita menyebutnya biasanya ada sprint review, kalau di istilah startup itu ada namanya sprint, review 2 mingguan lah gitu. Atau, nah itu kita nge-review sprint kita gitu ya, oh kayaknya ini butuh di-adjust. Nah, Metaverse Project atau Metaverse Initiative seringkali terjadi seperti itu. Karena tadi sempat di-highlight juga bahwa perkembangan pelaku industri Metaverse itu banyak sekali. Dalam 1 bulan, 2 bulan ada plugin baru yang bisa dicoba. Ada kemarin ChatGPT bisa dicoba. Banyak sekali hal yang terjadi dalam hitungan minggu atau hari yang kalau kita terlalu saklek gitu ya dengan scope inisiatifnya terlalu rigid, itu akan membahayakan buat kita. Nah mungkin ini himbauan gitu ya buat perusahaan-perusahaan yang biasanya secara SOP-nya itu rigid gitu. Nah ini yang challenge tersendiri di situ. Kayak kemarin saya ngobrol soal dengan beberapa kementerian gitu. Oh ini gimana ya secara birokrasinya harus begini. Oh ini udah ketika kita decide budgeting untuk segini, 6 bulan kemudian udah muncul yang baru lagi, ini gimana nih gitu. Artinya dia membeli sesuatu yang obsolete misalkan. Nah ini yang harus kita waspadai dan juga kita telaah lebih lanjut gitu, bagaimana kita bisa melakukan. Tapi intinya tadi kita harus fleksibel, agile dalam menentukan target, dan jangan pernah takut untuk nyoba dan kemudian kita ketemu salah atau benernya Pak. Kadang soalnya kalau perusahaan Pak, kalau salah target tuh udah dimarah-marahin gitu Pak. Jadi harusnya kayaknya nggak apa-apa salah gitu, karena kita ada damage controlnya, ada mitigasi resikonya gitu, nggak apa-apa. Kita adjust lagi gitu, kita buat sebuah mekanisme yang sangat agile, fleksibel, tapi secara risiko bisa kita mitigasi dengan baik. Kira-kira seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Reza. Silakan Pak Rino, ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa tambahannya 1 poin aja. Saya percaya people adapt when they find values. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Bapak adalah mulai dari mana, coba aja diidentifikasi value-nya di mana kira-kira. Dan ini nggak harus sesuatu yang besar sekali lagi. Kalau saya
saya waktu tahun 90-an kan masih kecil ya, jadi belum mengalami perubahan dari mesin fax ke email. Tapi ada beberapa riset yang saya baca, kenapa email itu waktu itu sukses, karena dia membunuh waktu yang lama ketika kita harus berkoordinasi antar kantor atau antar negara. Nah, sebenarnya itu adalah problem statement yang sangat simple. Ujungnya hanya efisiensi waktu. Gitu. Nah, saya rasa untuk teknologi metaverse ini kita pakai aja prinsip yang sama dengan waktu kita masuk ke web 2.0 itu, atau itu bahkan web 1.0 gitu ya, the boom period gitu. Nah, prinsipnya adalah kita cari dulu aja project mana yang kira-kira akan menghadirkan value kalau diinjek dengan teknologi yang simple dari metaverse ini gitu. Siapapun audiens yang di situ, saya percaya Pak, kalau mereka melihat value-nya, mereka akan lebih gampang untuk mengadopsi teknologi tersebut. Kadang-kadang yang saya lihat dari 1,5 tahun yang lalu semenjak kami berubah nama jadi Meta, tadi yang saya sebutkan bahwa tiba-tiba perusahaan ini nelpon gitu, Mas saya mau, ada yang pernah ngomong begini, quote unquote ya, Mas saya mau menjadi metaverse. Perusahaan saya mau menjadi metaverse. Itu bagaimana mendefinisikannya gitu. Sulit sekali gitu. Itu harus didefinisikan secara spesifik, dicari value-nya di mana, dan saya rasa itu pentingnya yang dari tadi Mas Reza ulang-ulang, identifikasi gitu. Di situ adaptasi dan penetrasi sebuah teknologi akan menanjak secara drastis gitu, daripada dipaksain pokoknya hari ini harus pakai teknologi ini gitu. Sementara kita nggak dapat value-nya gitu Mas Asni. Jadi once menetapkan value, audience will follow begitu ya Mas Rino ya. Nah Pak Anton, ini menarik bahwa di panel discussion berikutnya kita akan lebih dive lagi nih untuk audience ataupun demografi untuk metaverse ini. Oke, baik Bapak Ibu hadirin, kembali waktu yang harus membatasi kita semua. Jadi kami akan cukupkan untuk sesi Q&A Pak Rino dan juga Pak Reza. Saya izin sedikit untuk menggarisbawahi beberapa poin penting dalam talk show ini. Yang pertama, pastinya metaverse tidak bisa dihindari dan kita harus punya niat dan juga dedikasi mulai dulu gitu ya. Tadi Pak Rino juga bilang harus tahu dulu, keep up ya dengan segala mungkin glosarium dan juga tren-tren yang ada di metaverse, cari di internet, riset-riset begitu ya Pak ya. Karena inilah waktu yang tepat bagi para enterprise, pemangku kepentingan untuk menentukan arah bisnisnya, menciptakan suatu customer experience di metaverse. Karena metaverse ini akan menjadi channel baru yang sangat profitable bagi industri, di mana industri atau enterprise wajib memiliki dedikasi dan juga strategi yang clear untuk dapat bisa kompetitif. Karena kembali users ataupun customers akan mencari pengalaman yang interaktif dan juga seamless. So it's time for the enterprise to step up the game di metaverse gitu. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk para panelis kita. Saya izin untuk foto bersama terlebih dahulu Pak dengan para panelis. Silakan rekan-rekan fotografer boleh dibantu untuk diabadikan. Boleh kita berdiri Pak Rino dan Pak Reza. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak dan Ibu hadirin untuk sesi panel diskusi pertama. Mohon berkenan Mbak Sasti untuk merapat bersama dengan dua panelis kita, Pak Naudi dan juga Pak Reza. 3, 2, 1. Sekali lagi kasih jempolnya, boleh izin Bapak. 1, 2, 3.